Saudara-saudara terkasih, saat ini kita akan mengikuti ibadah tengah bulan. Kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah, bersyukur, dan masih bisa menyembah kepadanya. Mari kita menaikkan pujian, kita masuk rumahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami boleh datang bersama-sama untuk mengikuti ibadah bersama saudara-saudara seiman kami secara online. Mari Tuhan, Engkau sertai ibadah tengah bulan ini, dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, tema kebaktian kita hari ini adalah Bapa, mengapa Engkau izinkan segala sesuatu terjadi? Diambil dari Roma 8 ayat 18 sampai 30. Apapun yang kita alami saat ini, apakah itu kita rasakan sebagai suatu penderitaan atau pencobaan atau bahkan ujian bagi kita, tetapi kita percaya semua itu seizin dan seturut kehendaknya. Allah peduli untuk segala persoalan hidup kita. Seperti pujian berikut ini, Allah peduli. Yang
hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Halo Bapak Ibu yang terkasih dan seluruh sahabat di GKI Cipinang Elok. Kita bersukacita dapat berkumpul untuk mendalami firman Tuhan saat ini. Saya Yosafat Simatupang, pendeta di GKI Sudirman Bandung, juga bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi firman saat ini. Dan semoga Bapak Ibu seluruh sahabat dalam keadaan yang baik dan apapun yang sedang kita hadapi tidak mengurangi sukacita kita hari ini. Mari kita mengawali seluruh perenungan ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur sebab penyertaan Tuhanlah yang memampukan kami untuk sampai saat ini hidup. Dan bahkan saat ini kami juga mau mendalami firman Tuhan. Berilah kami hikmat agar keterbatasan kami tidak menghalangi kami untuk mendalami firman, untuk mengerti, dan terlebih dengan sukacita melakukan. Roh Kuduslah yang menguasai kami dan memberikan kami pengertian. Maka Tuhan bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk
sama-sama mengeluh, dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah Bapa, mengapa Engkau izinkan segala sesuatu terjadi, yang kita baca dari kitab Roma. Tema ini biasanya dalam ilmu teologi masuk dalam ranah diskusi yang disebut theodicee. Kata segala sesuatu di sini biasanya cenderung untuk hal-hal buruk. Kan jarang ya kita bertanya misalnya untuk hal yang baik, Tuhan, kenapa ya saya ulang tahun? Atau Tuhan, kenapa ya saya lulus ujian? Kan enggak, tetapi biasanya Tuhan, saya mau ujian, tolong saya agar ujian ini nilainya saya baik dan saya lulus kuliah, lulus sekolah, dan sebagainya. Maka pertanyaan, mengapa Engkau mengizinkan hal buruk terjadi? Biasanya begitu. Nah, perlu diingat bahwa bacaan kita, kitab Roma ini adalah sebuah surat. Maka sebagai sebuah surat, layaknya dulu kita belajar ketika nulis tangan surat kan ada kepada siapa yang menulis surat, apa isinya, apa awalannya gitu ya, dan penutup surat. Nah, kitab Roma ini adalah sebuah surat yang diyakini ditulis Paulus langsung. Bahkan sepertinya Paulus itu punya ikatan yang cukup kuat dengan jemaat di Roma. Kalau kita perhatikan di pasal-pasal awal, Paulus itu ingin sekali bahkan datang ke Roma untuk mengabarkan kabar baik Injil. Nah, sebagai sebuah surat maka baik kita membaca surat Roma ini secara utuh. Bagaimana sih sebetulnya kondisi Roma pada saat itu? Roma adalah kota ya bisa disebut metropolitan lah, seperti Jakarta, Bekasi, Bandung yang juga cukup maju. Dan karena maju biasanya banyak orang keluar dan masuk, transaksi begitu rupa sehingga orang yang keluar masuk ini pasti membawa hal-hal dalam dirinya, budayanya, gaya hidup, di mana ajaran Kristen pada saat itu belum kuat. Dan budaya yang paling kuat beredar pada saat itu juga adalah budaya Yunani atau Helenis. Sehingga kota Roma ini karena kemajuannya juga maka ikatan spiritual ataupun bangunan rohaninya khususnya Kristen belum kuat. Maka Paulus punya panggilan begitu rupa untuk menegaskan atau menguatkan jemaat di kota Roma. Nah, surat Roma ini bisa dibagi dalam 3 bagian ya. Pasal 1 sampai pasal 8 itu bisa disebut sebagai awal pembukaan kitab atau surat Roma. Nah, isinya kalau saudara baca itu sangat doktrinal sekali. Jadi isinya tuh ajaran-ajaran, aturan ya, yang harus dilakukan. Bagaimana seseorang itu dibenarkan karena iman, ya. Hukum Taurat itu diadakan untuk dipatuhi, tapi lebih dari mematuhi hukum Taurat harus hidup
menurut roh, seperti itu. Jadi benar-benar ditanamkan dasar bagi pembaca surat Roma ini agar iman itu menjadi landasan yang kuat, harus kokoh. Nah, di bagian kedua pasal 9 sampai 11 beralih kepada bangsa Israel secara khusus ya. Baik kenapa bangsa Israel kemudian dipilih, lalu apa yang harus dilakukan sebagai bangsa pilihan, dan bagaimana relasi dengan bangsa-bangsa lain, dan peringatan supaya tidak ada penyesatan dan sebagainya. Nah, ini bagian kedua. Dan bagian yang terakhir dari surat Roma ini adalah soal bagaimana sih kita sebagai pribadi itu menjadi berkat, punya peran. Baik apa yang harus kita lakukan kepada pemerintah, saling menolong yang lemah dan yang kuat saling membantu juga kepada yang lemah. Dan itu yang menjadi penutup surat Roma. Nah, itu yang bagian-bagian yang bisa kita pilah-pilah sehingga kita dapat memahami surat Roma ini secara utuh. Maka kita sering mengutipkan ya bagian Roma 12 ayat-ayat pertama dan kedua itu, jadikanlah persembahanmu sebagai persembahan tubuh, sebagai ibadah yang sejati dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu kan bicara soal peran pembaca di dalam dunia atau secara khusus pada saat itu kota Roma. Nah, inilah bagian utuh surat Roma. Nah, yang kita baca adalah bagian awal atau disebutnya menjelang akhir prolog surat Roma. Ayat 18 yang kita baca diawali dengan begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, di Alkitab yang tercetak, saudara-saudara, memang di setiap bagian bacaan itu ada judul ya. Nah, kita perlu tahu dan kita tentu tahu bahwa Alkitab teks aslinya tidak ada judul. Judul dibuat kemudian ya sebagai intisari yang mempermudah kaum awam yang tidak belajar, tidak studi teologi, tidak studi Alkitab, dengan judul itu membantu. Tetapi sebetulnya baik juga kita dalam memahami Alkitab, cerita-cerita dalam Alkitab, membacanya utuh sehingga kita tahu kesinambungan ya, bersambungnya cerita itu dan kaitannya apa. Nah, ayat 18 kalau kita baca begitu saja kita akan bingung. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang. Nah, kenapa aku yakin gitu ya? Maka harus ada penyebab, sama dengan mengatakan saya lapar. Nah, sebab saya lapar, maksudnya apa nih? Kan harus ada kalimat awal, saya makan sebab saya lapar. Bisa juga saya pergi ke restoran sebab saya lapar, atau saya tidur sebab saya lapar. Loh, kok nggak nyambung Pak? Ya bisa aja misalnya supaya nggak gemuk, nggak makan, ya udahlah pokoknya setiap lapar tidur, setiap lapar tidur, begitu ya. Maka butuh kalimat awal supaya lebih jelas. Maka usahakan bukan mengabaikan atau menghapus, tetapi coba membaca ayat-ayat penyerta lain yang sebelumnya. Ayat 17 membantu kita begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Nah, ini menjadi jelas. Karena kita anak-anak Allah, kita dapat janji dari Allah akan menderita bersama dan dipermuliakan bersama. Oleh sebab itu, saya yakin bahwa penderitaan ini tidak lebih besar dari kemuliaan. Maka akan jadi jelas. Maka bagian awal bacaan yang kita baca hari ini, ayat 18 mengingatkan kita bahwa janji Allah kepada anak-anaknya itu serius sekali. Kita harus ingat, kita punya janji loh. Kita dijanjikan bahkan bahwa Allah itu menderita dan kita akan dipermuliakan bersama dengan Allah. Maka ayat 18 ini mau menegaskan begini, ingat aja sama janji Allah. Jadi bukan ingat-ingat penderitaannya atau malah bernostalgia gitu ya. Aduh, kenapa ya ini kok pandemi gak kelar-kelar, kenapa ya saya gak kaya-kaya misalnya.
kalau itu diingat-ingat terus, bahkan malah ditanya, Tuhan kenapa sih saya nggak kaya-kaya, kenapa saya nggak sembuh-sembuh, kenapa eh, pandemi ini nggak beres-beres gitu ya. Yang ada adalah stres. Tetapi kalau kita misalnya ingat, oh iya ya, saya ini anak yang dijanjikan loh. Saya ini dijanjikan oleh Allah akan menderita dan dimuliakan bersama. Maka kita nggak akan stres memikirkan penderitaan yang kita alami. Ayat berikutnya, ayat 19 sampai 25. Setelah di awal dibilang, ingat dong janji Allah. Tetapi ya sebagai manusia, dan dikatakan ayat 22, semua makhluk itu sama-sama mengeluh. Artinya Paulus ini tahu bahwa sebagai manusia, apapun yang terjadi dalam hidup adalah tetap manusia. Dia akan mengalami penderitaan, hal-hal susah, dan karena susah ada keluhan, dan itu adalah hal yang wajar. Maka sebagai anak-anak Allah memang tidak lepas dari keluhan, tapi selalu ada pengharapan. Maka mengeluh adalah hal yang wajar. Yang nggak wajar dan yang nggak boleh adalah apa? Putus harapan. Jangan sampai saudara dengan saya terlalu banyak mengeluh lalu putus harapan. Mengeluh saja nggak apa-apa. Karena mengapa, saudara-saudara? Karena ingat cerita Yesus ya, menjelang disalib, dia berdoa loh. Dan isi doanya ya salah satunya keluhan atau curhatan lah. Tuhan, boleh nggak sih cawan ini lalu? Ya tapi kan nggak juga. Tuhan tidak langsung menjawab cawan yang lalu, tetapi Tuhan menjawabnya dengan kebangkitan. Dia membangkitkan Kristus. Nah, maka keluhan adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar, yang tidak boleh adalah putus harapan. Dan bagian akhir yang kita baca dari bacaan kita adalah ayat 26 sampai 31, diulang lagi nih. Nah, kalau udah mengeluh, ingat lagi bahwa Roh Allah itu menyertai kita. Bahkan dia mengajarkan kita berdoa. Saking mungkin stresnya kita nggak bisa doa. Roh Allah sendiri yang akan mengajarkan kita doa. Dan kalaupun kita nggak bisa, gara-gara sesek banget, kita hanya bisa diam, Tuhan tahu kok apa yang sedang kita gumuli. Bahkan di ayat 25 dikatakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dibalikin lagi nih, diingetin lagi. Kalau kamu ngeluh, ingat tadi kan udah dibilang janji Allah. Dan di ayat ini ditegaskan Allah itu tidak diam. Maka saudara-saudara, kalau digambarkan begini. Kalau kita baca bagian awal Alkitab kita, Allah itu menciptakan langit dan bumi. Proses penciptaan. Langit masih kosong, belum berbentuk, dan Roh Allah melayang-layang. Artinya hadir pribadi Allah dan pribadi Roh Allah atau Roh Kudus. Kita ingat, kita belum lama merayakan Allah Minggu atau Minggu Trinitas. Di sini ada pribadi Roh Allah. Dan setiap proses penciptaan, Allah mengakhirnya dengan mengatakan gini, Allah menciptakan terang, Allah melihat terang itu baik. Ya, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan Allah melihat segala sesuatu itu baik. Artinya sejak awal Allah itu menciptakan kebaikan. Dan bahkan di surat Roma tadi dikatakan nanti kalaupun ada penderitaan dan kemuliaan itu kamu akan menjadi paripurna karena kamu melakukannya bersama dengan siapa? Allah sendiri. Dan itu dibuktikan ketika Yesus hadir di dunia. Untuk apa? Ya tentu untuk menebus kita kan, agar kita tidak mati karena dosa. Artinya demi kebaikan. Jadi mengawali penciptaan dengan kebaikan dan menyertai hidup manusia atas nama kebaikan. Maka kalau bicara apa baiknya Pak pandemi ini? Pandemi kalau kita lihat sudah berlangsung itu berabad-abad. Bahkan the Black Death ya, pandemi yang begitu luar biasanya sampai merenggut 200 juta meninggal dunia. Saya juga bukan mau mengatakan gini, Pak itu kan tetap nyawa menghilang. Ya betul. Sebuah penderitaan kan bisa dimaknai berujung kematian atau kesembuhan. Kalaupun sembuh pada akhirnya orang manusia normal akan mati. Nah maka sampai
saya merekam ini tanggal 11 Juni yang lalu, total korban karena COVID-19 itu 400 ribuan. Tetapi apa sih fakta dari pandemi ini? Bahwa pandemi ini akan berakhir, itu saja. Artinya penderitaan itu pasti punya jangka waktu yang akan berakhir. Maka pertanyaan Bapak, mengapa engkau izinkan segala sesuatu terjadi? Bila ini ditanyakan kepada saya, bahkan saya sebagai seorang pendeta, jawaban saya adalah tidak tahu. Mengapa, saudara-saudara? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sah, hanya dijawab oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Karena ini adalah haknya Tuhan. Nah, sebagai manusia akan menjadi sia-sia saudara bertanya ini kepada sumber manapun. Tetapi yang saya bisa tegaskan sebagai orang beriman adalah yang pertama, bahwa setiap hal dalam dunia ini punya nilai kebaikan. Mengapa? Karena Allah menciptakan dari awal baik dan sampai sekarang baik. Maka hal-hal yang buruk pun punya nilai kebaikan. Apa baiknya dari pandemi? Oh, banyak cerita-cerita baik dari pandemi. Kita jadi di banyak gereja mulai memikirkan usaha-usaha mandiri jemaat yang perlu dikembangkan. Jangan kan bicara pandemi. Misalnya kita waktu kecil nggak sengaja terluka karena gunting atau pisau, orang tua kita mungkin marah. Jangan, itu bahaya. Yang terjadi kan bukan kita tidak berdarah, ya. Kita kalau kena barang tajam itu pasti berdarah. Tetapi kita belajar sesuatu kan dari bahwa benda itu benda tajam. Dari nasihat orang tua, lalu kita belajar terus, bahaya nih kalau main benda tajam. Ada nilai kebaikan. Dan itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita. Selalu ada nilai kebaikan. Dan yang terakhir, janji Allah, Dia turut bekerja, Dia tidak pernah diam. Maka jangan putus harapan. Inilah iman dan harapan yang saling memegang erat dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka saudara-saudara, Allah mengawali, menciptakan segala sesuatu itu baik. Dan kita yakin janji Allah, Dia juga bekerja terus demi kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ayat yang mendasari persembahan kita saat ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan ini dapat ditransfer langsung ke rekening gereja di BCA atau Bank Mandiri, atau dapat dilihat dalam warta jemaat gereja, atau dikumpulkan dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa beribadah kembali di gereja. Saudara-saudaraku, rencana Tuhan selalu indah bagi kita seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala kehidupan kita. Tangannya sedang merenda suatu karya dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian tangan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kau tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri seluruh kegiatan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas pemahaman firman Tuhan saat ini. Biarlah semakin meneguhkan janji Tuhan kepada kami, dan sekaligus meneguhkan iman kami yang saat ini pun dalam keadaan sukacita, terlebih kami yang sedang terus mengalami dan berjuang untuk lepas dari penderitaan. Apapun itu, entahkah visi kami yang tidak baik, entahkah situasi yang masih menjerat kami dengan berbagai penderitaan akibat pandemi, apapun itu Tuhan, biarlah iman kami tidak goyah, pengharapan kami semakin teguh bahwa Tuhanlah yang berjalan bersama dengan kami. Maka Tuhan, saat ini kami pun ingin mengarahkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.